Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kita ya. Balik lagi nih kita. Kali ini kita ada di episode 2. Episode 2. Kalian udah pada nonton belum episode 1 kemarin? Nah, bener banget sih. Yang belum nonton jangan lupa nonton di Spotify dan di YouTube kita. Kalau kalian belum tahu tentang bahas podcast, boleh kalian juga bisa nonton episode 1-nya dulu tuh ya kan? Jadi tahu gitu kan. Jadi tahu bahas podcastnya apaan Apa sih? Untuk para penonton sama pendengar yang baru nontonin kita di episode 2, kita saranin nonton dulu di episode 1. Ya. Jangan lupa juga kalau mau lihat teaser-teasernya di Instagram ada ya? Ada di bahas.project. Betul, ya, Jangan lupa follow. Oke, kali ini nih episode 2 kita bahas apa nih? Aduh, bahas. Agak berat sih. Agak berat, agak melo sedikit. Melo juga. Apa aja? Temanya patah hati. Aduh. Gue tuh kalau dengar kata patah hati tuh kayak gimana gitu ya, kayak deg-degan banget sih, banget. Aduh, rasanya patah hati kayak krek gitu. Iya. Kira-kira patah hati itu banyak yang macamnya. Banyak, enggak cuman soal cinta doang kan. Banyak pasti banget. Banyak juga, luas juga. Oke. Kalau gitu, nih, lu pernah enggak sih, Bre, patah hati tuh kira-kira apa sih nih yang pertama kali lu patah hati itu? Pernah enggak patah hati? Patah hati lu tuh kayak patah hati ya. Kalau ngomongin agak patah hati nih klise banget sih, tapi klise banget. Sumpah, gue tuh udah terlalu banyak mengalami patah hati, cuy. Sakit. Kayak gimana tuh, Bre? Ya, kayak lu bakal jadi pendengar nih. Bener, cerita gak apa-apa. Gue ya. Pendengar setia lu. Boleh. Terus. Patah hati gue itu pertama kali, kalau gue inget-inget ya, kalau masih kecil kayak zaman-zaman SD atau zaman-zaman SMP, mungkin patah hati itu cuma buat mainan doang sih. Belum ngerti soal pendewasaan atau apa kan. Gue tuh ngalamin patah hati itu dimulai kelas 9 SMP. Oh, kelas 9 MTS tuh. Iya. Awal-awal itu di situ loh. Iya, pas kita mau kelulusan. Oh, akhir-akhir. Kayak gimana tuh jadi yang bikin lu patah hati? Patah hati pertama gue tuh karena kita tuh dulu SMP-nya di ini kan, di Jakarta. Jakarta, bener. Gue tuh jujur, gue pas lulus itu pengen banget masuk SMK aja. Oh, itu pengen masuk SMK, tapi lebih spesifiknya SMK di daerah di provinsi DKI Jakarta. Di Jakarta. Oke, gue udah belajar banyak, udah belajar buat UN. Wah, kita dulu belajar UN tuh fokus banget kan ya. Ada PM, tutor sebaya tuh kan. Pokoknya udah dipur terus dah. Beberapa bulan bahkan ya, bukan beberapa minggu ataupun hari, tapi beberapa bulan. Tryout, wah udah berkali-kali. Gue udah memantapkan diri pengen dapet name bagus ya kan. Dengan harapan masuk SMA negeri di SMK negeri di Jakarta. Nah, ya kan. Gua akhirnya kita sampailah hari pengumuman kelulusan. Kalau itu zaman dulu tuh NEM ya. Oh, NEM ya. Sekarang kan NEM udah enggak ada tuh. Udah enggak ada, sekarang malah umur. Iya, angkatan Covid emang kasihan. Terus. Ya, sampai mana tadi lupa gua. NEM. Oh iya, NEM. Pokoknya NEM nih gua tuh NEM gua sih kalau bisa dibilang enggak cakep, enggak bagus, tapi enggak jelek atau enggak bagus, tapi masih bagus. Gue sih masih tengah-tengah gitulah, standar gitulah. Akhirnya gue mencoba mendaftarkan diri di SMK negeri di Jakarta Selatan, daerah Bulungan. Selanjutnya hari-hari pertama gue dulu tuh seleksinya tuh sistemnya tuh PPDB-nya itu tuh gue tuh karena kakak gue adalah luar kota DKI, gue masuknya kota 5%. Oh, 5%? 5% doang, gila lo bayangin. Dari beberapa banyak. Iya, 95% itu untuk kota yang ada di Jakarta. Kakak-kakak orang-orang yang tinggal di domisilinya di Jakarta. Ya, domisili kali. Nah, pas dulu tuh waktu seleksinya itu 3 hari. Oh, 3 hari. Cukup lama ya. Hari pertama, hari kedua gue masih ada di dalam seleksi. Hari ketiga udah pengen selesai, udah pengen tutup seleksi. Anjir, nama gue ketendang sama orang lain. Itu posisinya tuh udah hari-hari akhir. Hari terakhir, sedikit akhir penutupan lagi. Ya? Iya, gue udah masuk SMK yang gue pengen gitu kan. Lu harapin gitu. Dan itu patah hati pertama gue sih. Oh, itu yang buat lu patah hati pertama. Pengen banget masuk SMK di domisili di Jakarta gitu. Iya. Terus, kalau lu gimana patah hati pertama lu gimana? Pernah nggak? Aduh, pastinya gue pernah patah hati lah. Patah hati gue nih yang paling terbesar adalah minum dulu dong. Minum dulu aja kali ya. Sembari
ntar dulu lah. Iya. Hari Karena ini kita minumnya teh. minumnya teh. Biar santai cheers dulu Iya, ya. cheers dulu. Waduh. Waduh. Padahal minumnya teh doang ya. Iya. Di tehnya manis. Manis. Tapi Soalnya cerita tentang patah hati kan pahit tuh. oh, jadi kita harus balance gitu ya. Kita harus balance dengan teh manis. Teh manis. Ya, enak banget ini. Minum dulu berat. Jadi gimana tadi patah hati pertama lu gimana? Jadi gini, Bre. Patah hati terbesar gue ya ketika gue ada di MTS. Oh, di MTS sama kita sama. Ketika gue di MTS itu kelas 2 mau naik kelas 3 gitu. Oke, kelas 2 kelas 3 tuh kejadiannya tahun berapa tuh? Kelas 8 ke kelas 2013-an. 2013. Oke. Dimana saat itu gue ditinggal oleh sosok yang aduh parah sih Yang lu gua. kagumi ya? Kagumi banget, hero banget buat gue. Terusnya juga berjasa buat gue, guru buat gue. Tahu nggak siapa? Gue sih tahu ya. Tahu ya. Bokap lu kan? Betul banget. Aduh. Itu menurut gue patah hati yang terbesar gue sih sampai sekarang pun gue masih merasa kayaknya kenapa gitu harus. Tapi gue nggak bisa menyalahkan kodrat dan takdir Tuhan gitu ya kan. Bener. Jadi gue harus ikhlas berdoa supaya bokap gue di sana di surga. Iya, amin. Dia Nah itu patah hati gue. Emang kalau kehilangan orang tua tuh patah hati terbesar sih. Ya? Banget sih. Oleh karena itu menurut gue buat teman-teman nih yang masih orang tuanya lengkap, jangan sia-siain, sayangin mereka. Pokoknya lu harus apa ya menurut gua tuh lu harus bahagiain mereka, kasih apa ya sesuatu yang berharga lah gitu buat mereka, jadi nantinya nggak bikin gitu. bahagia mereka. Ya. Nah itu dia. Oke. Nah boleh gue cerita lagi nggak? Boleh. Okay. Nah selanjutnya gimana nih patah hati lu selain dari harapan lu masuk SMK yang tadi? Sebenarnya SMK. Oke. Di SMK itu patah hatinya kayaknya sudah mulai tentang hubungan. Oh, mendekat ke pasangan gitu ya. Gimana tuh jadinya tuh kalau SMK nih, di SMK lu patah hati? Gue sebenernya agak males sih ngomongin masa-masa SMK, apalagi pas patah hati. Tapi lu jangan throwback ke belakang. Let's go be bygone aja. Yang lalu biarkan berlalu gitu. Tapi nggak apa-apa kita bahas. Pada umumnya, pada dasarnya gue pernah dengar sih kutipan ini. Gimana? Kata Bang Raditya Dika. Patah hati itu perlu pas zaman-zaman SMA atau SMK itu. Benar. Itu tuh untuk pertama kalinya lu tahu rasanya. Oh ya sorry. Gue emang suka begitu. Iya gak apa-apa. Terus. Untuk pertama kalinya lu tahu rasanya dikecewain. Itu kata Bang Raditya itu gitu pokoknya. Ya pada umumnya lah patah hati kayak bisa dibilang bukan ditolak ya. Kayak lebih nggak bisa dapetin orang yang pengen gue dapetin lah, intinya gitu sih. Itu sih sakit hati di situ ya. Sakit hati, namanya patah hati kan. Apalagi ngeliat tuh orang yang gue suka bisa deket sama orang lain tuh, waduh. Itu jahat sih. Jahat kan. Aduh itu. Lu tahu kan perasaan. Aduh, gua sobat lu nih, gua juga dengar cerita-cerita lu kan mengenai itu. Menurut gua itu ya sakit sih. Kan, ya. Apalagi lu kalau bisa dibilang kan itu kan hari-hari lu juga bersama dia gitu kan. Iya. Minum lagi. Gua tuh malas ya kalau bahas ini ya, sumpah. Aduh. Tapi kayaknya ya itulah patah hati SMK tuh tentang pasangan ya, wajar sih. Masa-masa kayak gitu tuh tau lah namanya arti ya istilahnya jatuh cinta tuh di umur-umur segitu lah. The real jatuh cinta kalau menurut gue ya. Terus terasanya tuh emang kayak kalau zaman-zaman SMP itu kayak nggak sakit gitu. Oh biasa aja gitu. Biasa. Padahal gue tuh pernah tuh singkat banget gitu pacaran cuman sehari ya beberapa hari ya lu tau lah. Iya kan dulu bajingan ya. Sudah tidak. Iya. Sudah tidak. Oh ada tidaknya gitu. Iya. Tapi Anda juga dulu bajingan. Astagfirullahalazim. Kan Bapak yang ngajarin. Aduh. Kok gitu ya kan. Tapi itu kan dulu gitu kan. Enggak apa-apa, itu proses menuju kedewasaan ya kan. Banget. Dan masa-masa terasanya tuh memang masa-masa SMA. Gitu. SMA. Terus lu ada nggak patah hati pas SMA? Nggak ada? Kalau gue nih patah hati pas SMA. Ada. Oh ada. Gimana lu kayaknya tertarik banget gue tuh kalau soal patah hati nih. Ada sih gue, jadi kalau di itu kan dulu gitu kan. Di SMA gue ya menurut gue sih yang udah ya udah gitu. Cuman ya adalah pokoknya di mana momen di saat itu pasangan gue bilang dia nggak mau pacaran. Oh gitu. Sering tuh gue.
Gue di SMK juga gitu, ada satu orang lah nggak mau pacaran, tembak. Tapi alibinya kan itu alibi. Alibi doang sih. Sekarang pacaran orang lain sih. Tapi sekarang alhamdulillah gue udah nggak patah hati Iya sih. sih. Ada penggantinya gitu ya kan. Sudah terlalu lama juga kan. Iya. Dan alhamdulillah udah afet aja. Iya. Singkat aja lah. Singkat. Patah hati gue di SMA nggak mau. Terus patah hati kedua, ini nggak tahu nih patah hati keberapa nih? Ketiga kayaknya. Ketiga Iya, ya. ketiga. Terlalu banyak gue patah hati gue ya. Aduh, kayaknya harus dilobatin. Iya, kayaknya. nantilah. Iya. Patah hati ketiga itu bukan soal hubungan, Apa tuh? lebih ke sebuah karya gue sih. Karya lo. Gimana karya Jadi lo? tuh gue itu basicnya kan SMK-nya tuh di multimedia. Gue tuh cinta banget dulu, cinta banget sampai sekarang juga cinta banget sama dunia perfilman, filmmaking ya. Gue belajar banyak lah dari internet, YouTube atau apapun. Dulu adalah satu lomba. Oh, ada kompetisi gitu. Kompetisi bikin short movie. Oh, short movie. Itu diadain sama salah satu provider telekomunikasi, kartu gitu kan. Oke, gue udah bikin skrip atau apa sama temen gue. Gue produksi short film itu cuman berdua. Oh, only two person ya? Iya. Gue bikin dengan susah payah, minjem alat sana sini, minjem, wah gila. Berarti usaha lu gede juga tuh buat gede bikin banget. tuh film pendek. Karena ya? Hadiahnya tuh yang sangat menggiurkan. Oh, jadi lu tertarik dengan hadiahnya? Iya, gitu? Lumayan lah. Lumayan. Gue sebut aja deh nominalnya 10 juta. Gede juga dong berarti gede kan? ya? Gede banget. Buat sebuah film pendek tuh menurut gue lumayan gede iya gitu. Kan? Yaudah gue jalanin itu. Kira gue upload dah tuh di YouTube kan. Dia tuh nguploadnya harus di YouTube. Oh, harus di satu platform doang YouTube gitu. Platform. Oh iya. Pengumuman itu gue nunggu agak lama tuh. Sebulan. Lama gue juga. mungkin sebuah takabur juga ya. Gue tuh merasa punya gue tuh sangat bagus. Oh, sangat bagus. Gue ngerasa perfeksionis banget, keren banget lah pokoknya intinya kan. Sampai hari H pengumuman, pas gue lihat ternyata gue nggak menang. Ya. Oh, lu akhirnya nggak menang tuh. Nggak menang. Tapi lu sebelumnya tuh udah berbesar hati banget kalau lu tuh bakal menang gitu. Iya, gue udah pede banget besar hati banget saat itu pasti menang. Ternyata kalah. Kalah ya. Tapi kalau tapi di sisi baiknya ya, tuh? Dari semua para peserta lomba saat itu, film gua salah satu nominasi. Bukan nominasi, apa lebih tuh? ke paling banyak ditonton sama orang. Viewersnya paling banyak di antara semua peserta lomba yang lain. Oh, kalau gue boleh tahu pesertanya ada berapa sih, Bre? Gue nggak tahu berapa pasti, tapi cukup banyak. Dia tuh waktu itu nguploadnya tuh harus pakai hashtag. Jadi kalau lu pencet hashtag itu udah lihat tuh pesertanya. Dari semua peserta gue paling banyak. 150.000 views. Gokil. Applause lah buat lu ya. Applause kan, gila. Dan yang gue bikin semangatnya itu komen-komen aja. Oh, komen-komennya gimana tuh? Membangun banget ya. Kritiknya tuh kayak membangun banget gitu loh, kayak bagus banget filmnya. Lanjutkan segala macam. Gila plot twist gitu katanya. Ya masih ada loh filmnya sekarang, ya cek aja di YouTube gua lah, Rizky Akbar ada kok. Judulnya Pulang. Ya, boleh ya. Pulang. Oke. Ceritanya menarik sih kalau gue udah pernah tonton tuh. Iya, Gue udah pernah nonton sih, kan. ceritanya menarik. Tahu lah, lu kan gue pernah cerita juga kan. Gue hanya ingin membagi pengalaman gue soal ini ya kan. Enggak, kira-kira nih ada nggak sih nih pesan buat teman-teman yang tadi kan lu sebelum tuh udah berbesar hati banget kalau lu menang gitu segala macem. Nanti ya. Poinnya di akhir-akhir. Di akhir aja ya kira-kira ya. Pesan kesannya gitu. Iya. Nah, untuk next kira-kira ada lagi nggak sih yang bikin lu patah hati selain itu? Sepertinya ada, masih banyak. Masih di SMK. Oh, masih di SMK juga? Oke. Gila banyak ya. Tapi ini pas sudah mau lulus. Oh, akhir-akhir. Patah hati gua itu. Gimana itu? Sedih sih gua. Sedih. Boleh diceritakan? Ibu gua jatuh sakit. Itu di SMK di akhir. Jadi nyokap gue itu punya penyakit bawaan, diabetes. Diabetes itu setiap gue nemenin nyokap gue kontrol, kata dokter diabetes itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Jadi ya sampai akhir hayatnya akan sakit diabetes. Iya, gue sedih banget saat itu kan, apalagi gue baru lulus kuliah. Lulus kuliah, sorry. Lulus SMK. Kita masih skripsi juga kan. Ya lulus sekolah. Ya, gue sempat jadi ojek waktu itu. Oh, ojol. Ya, gue sering bolak-balik ke rumah sakit nemenin nyokap gue dirawat saat itu kan.
Tapi alhamdulillahnya nyokap gue sembuh, udah Alhamdulillah. bisa beraktivitas banyak kan. Cuma nanti ada lagi kan. Oke. Terus itu sih patah hati ya kan. Selanjutnya itu patah hati gua dimulai masih di SMK. oh masih Masih di tahap di saat nyokap gua sakit itu gua masih ada patah hati lain. banyak ya, banyak banget kan. Patah hati gua itu gagal masuk SNMPTN. Waduh, Jujur gua tuh pengen banget masuk Unpad, Bre. Unpad. itu mimpi lu untuk masuk Unpad. Pak. Jurusan Fakultas Film dan Televisi. Gua pengen Fakultas banget film. masuk itu. Oke. jadi sutradara dong berarti ya? Gua pengen banget sutradara, Bre. Siap. Gue masih terus belajar sih sampai saat ini. Siap. Oke. Pas SNMPTN tuh gue cukup beruntung. Kan SNMPTN tuh awalnya seleksi ini dulu kan, seleksi sekolah. Orang-orang yang dapat peringkat atau berprestasi di sekolah bakalan dapat jalur undangan SNMPTN. Alhamdulillah banget gue saat itu dapet kan. Di antara ratusan siswa saat itu di SMK gue. Lolos. Akhirnya gue daftar. Sedihnya itu pas gue daftar, ya gue emang bisa lolos di seleksi sekolah, tapi gue gagal di seleksi nasional. Saat itu gue patah hati sedikit, tapi gue masih punya harapan. SBMPTN. Oh masih ada lagi selanjutnya SBMPTN. SBMPTN akhirnya gue daftar sama lu juga. Oh iya. Iya kan. Gue juga, kita mati-matian inget gak belajar? Banget sih. Emang kita akuin kita nggak les nggak atau apa, kita benar-benar belajar pure sendiri, beli buku sendiri di Gramet. Aduh nyebut merek sorry. apa beli di salah satu toko buku ya kan. Dan kita minta diajarin teman kita buat belajar bersama, ngerjain soal SBM. Oke, pas gua belajar mati-matian sama lu juga kan. Terus pas kita tunggu pengumumannya, pada akhirnya gue nggak lolos lagi di SBMPTN seleksi. SBMPTN. Tapi Bre nih, gue mau nanya nih. Kalau lu kan di SBM, sorry. Lu sebelumnya SNM itu selain di Unpad tuh ada nggak sih daftar? Kalau SNM tuh kalau nggak salah cuma satu universitas, Bre. Oh, cuma satu universitas ya? Kalau di SBM itu gue milihnya pertama Unpad. Fakultas Film dan Televisi. Iya. Kedua UPN jurusan apa? Ilmu politik. Gokil. Politikus nih. Terus ketiga tuh gue agak sotoy, ngasal aja gue ngisinya UIN manajemen, nggak tahu gue mau ngapain tuh di manajemen kan, bodo amat. Yang penting gue dapat negeri lah. Tapi tetap pengennya Unpad udah, the best udah Unpad. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu. Kalau lu dulu apa Bre? Kalau gue juga dulu, ya sebenarnya sih bisa dibilang sih patah hati gue selain bokap gue. Ada juga patah hati gue nggak bisa masuk negeri. Karena apa? Karena di SNM jalur gue ditendang. Nggak ada SNM buat jurusan agama pada masa dulu. Soalnya lu tuh jurusan agama kan. Iya, gue dulu tuh jurusan agama gitu. Emang agak sulit. Tapi BTW emang SMK itu kayak dianaktirin dulu. Kalau masuk SNM atau SBM gue nggak tahu, mungkin karena SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja kan. Harusnya gitu. Tapi kan kita juga pengen juga untuk lebih kuliah. Oke, pas SBM jujur gue saat itu berdosa banget. Gue berdosa banget sama Allah. Kenapa itu? Gue nyalain Allah atas kegagalan. Oh, pada saat itu. Karena hilaf lu ya, mungkin karena saat itu hilaf gitu. Literally gue sampai sedih gitu loh, nangis loh. Kayak gue tuh mikirnya sih lebih ke orang tua ya. Apa disanggup bayarin gue kuliah kalau swasta kan. Bener sih. Maksudnya gak mau nambah beban lah ya kan. Bener-bener gue gila tuh, gue berdosa banget sih. Kayak bener-bener nyalain Allah gitu loh atas kegagalan gue sendiri gitu kan. Tapi pada akhirnya nggak lama-lama bersedih, gue mencoba keberuntungan dari Mandiri. Gue berharap masih bisa masuk negeri lewat jalur mandiri. Walaupun jalur mandiri ada uang agak besar ya biayanya. Oh, uang pangkal. Iya. Ya sama lu juga kan? Uang mandiri. Iya. Di mana kita ngambilnya? UPN ya? Gue UPN. Sama. Lu jurusan apa? Politik juga? Enggak, gue waktu itu gue pengennya hukum. Oh iya, lu hukum, gue politik. Oke, itu harapan kita satu-satunya. Oke. Pokoknya kejadian 2017 last ya. Set. Pas gua lihat pas gua masuk lewat mandirinya UPN, sebenarnya salah juga ya. Aturan kita cari mandiri yang ada tesnya. Harusnya. Iya, soalnya mandirinya UPN itu waktu itu ya. Dia itu langsung pakai nilai SBM. Ya SBM aja udah ketolak. Ya kan, pasti mandiri ketolak. Oke, itu makin sedih aja tuh. Kayak udahlah,
bisa nggak ya gue harapan kuliah di negeri gitu. Negeri udah habis harapan. Gue ada rencananya tuh gap year tahun depannya lagi ikut next SNM ya. atau SBM. Tapi daripada gue buang-buang waktu ya kan. Yaudah akhirnya gue masuk apa? Salah swasta. satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Enggak ini kok enggak jelek-jelek banget. Bagus ya. Bagus. Dan yang gue bersyukur apa deh? Gue itu alhamdulillah banget masuk perguruan tinggi swasta itu dapat beasiswa. Wih, lumayan jadi meringankan beban. Walaupun gak banyak tapi cukup sangat meringankan. Ya. Emang agak syaratnya agak ribet waktu itu, kayak gue harus minta surat ini ke SMK gue, surat ini minta tanda tangan kepala sekolah atau apa wali kelas gue. Wah gila. Kira gue daftar ke ke universitas yang gue tuju, universitas gue saat ini. Ya udah gue dapet beasiswa, dan itu beasiswanya sampai semester 8. Wih, keren. Gokil ya berarti ya. Lo kan waktu itu gacor. Lo terlalu masih pengen negeri kan. Negeri ya. Terlalu berambisi untuk di negeri, Pak. Gue kan mandiri tuh. Lu masih ada satu jalur lagi kan? Udah kayaknya anjir. UIN. Oh, Mandiri UIN ya. Iya, lu dua kali ikut jalur mandiri. Mandiri UIN ya. Mana gagal juga? Apa? Gagal juga. Gagal juga karena terlalu berat sih gue waktu itu milihnya, emang bener-bener gue pengen hukum kan pada saat itu. Ya udah, mental ya udah, akhirnya gue nggak apa-apa di swasta. Tapi ya menurut gue, dan pada akhirnya gue mikir tuh kayak gue tuh sekarang sejurusan gitu, cocok gitu sama jurusan yang gue tekunin sekarang ini. Gue sih cocok. Gue masuk ke broadcasting ke penyiaran. Tapi gue kira gue sih sebenarnya emang cinta banget sama film kan. Suka banget gitu. Ternyata ya apa nggak not bad juga lah, masih ada hubungannya. Jadi penyiaran tuh lebih ke TV, radio atau apa kan. Perfilmannya sedikit, materi-materi soal filmnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, gue suka juga kok soal produksi konten gitu gue suka banget. Menarik juga ya. Oke, kuliah. Ada nggak tuh patah hati? Jujur, kuliah dari semester 1, semester 7 gue orangnya bodo amatan. Nggak peduli? Nggak peduli udah. Nggak peduli. Cuek saat gitu ya? Itu gak nyari pasangan, gak nyari apa. Fokus kuliah ya kan. Ya gue jujur sih kayaknya pas kuliah gak ada rasa patah hati. Cuma saat ini gue patah hati lagi nih. Patah hati lu tuh muncul di akhir-akhir semester kuliah? Iya. Dan ketika waktu luang lu tuh lebih banyak di akhir semester ini? Iya. Karena patah hati gue nih saat ini lebih besar saat 2017. Patah hati gue saat ini, nyokap gue kembali jatuh sakit. Udah gue bilang tadi diabetes itu bisa pokoknya diabetes itu bisa nyerang semua organ tubuh dan bisa kambuh kayak gitu lagi. Jadi nyokap gue diabetes, terus awalnya dia kena paru-parunya. Oh, sampai kena paru-paru. Oke. Dirawat waktu itu. Sedih banget gue ngeliatnya, dia juga kesakitan. Gue tuh kalau ngeliat nyokap gue lagi kesakitan gue nangis sih, sedih banget ya kan. Kayaknya luka gitu ya kan. Luka banget hati tuh kayak aduh kesasat. Gores ya, gores. Terus sembuh, habis itu pulang. Gak lama nyokap gue jatuh sakit lagi. Jaraknya tuh cuma kayak sebulan, 3 minggu sampai sebulan lah ya. Deket. Nyokap gue sakit, terus dicek sekarang ginjalnya sudah kena penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal. Iya, belum sampai gagal ginjal, tapi doain aja terus semoga nyokap gue bisa ini. Pasti GWS lah buat nyokap lu. Tapi sebelumnya apa sih misalnya obat-obat gitu-gitu udah wow, gila. Sekarang tuh nyokap gue tuh kalau minum obat tuh kayak 11 tablet. Banyak banget. Gue enggak tega sih, kayak udah kalau pengen minum obat ya Allah banyak banget sih obatnya gitu loh, sampai kayak gitu. Terus belum lama kita periksa lagi akhirnya. Dokter bilang nyokap gue jantungnya bocor. Tapi itu bocor gitu maksudnya? Iya, itu semua gara-gara diabetes. Oh, itu emang bahaya banget ya. Diabetes itu bisa bahaya gitu banget kemana-mana. Makanya lu dari muda sering olahraga sih. Kurang-kurangin minuman manis. Biasanya kalau gula gitu turunan apa gimana sih, Bre? Turunan ya? Bisa soalnya nyokap gua ibunya juga meninggal karena diabetes. Yes, kata orang-orang sih, gua nggak tahu ya dalam ilmu medis apa benar apa enggak. Katanya kalau orang sakit diabetes itu penurunannya silang. Jadi cewek ke cowok, tuh cowok ke cewek gitu. Oh, silang gitu. Makanya gua agak takut juga nih. Olahraga, Bre. Kurang anjing ini manis lagi. Ya pokoknya kurangin gula, sering olahraga. Pokoknya jaga pola makan. Pola makan yang paling penting itu. Hidup sehat. Hidup sehat pasti. Itu loh sih. Break dulu kali ya.
waktu tuh durasi. Udah panjang nih rupanya. Iya, sorry. Soalnya kamera ada limit. Oh, limit Ada limit. Bentar ya, kita ntar lanjut lagi. Bentar. Oke. Aduh, sorry ya. Tadi Kita break dulu tadi. agak kekat gitu. Biasa. Kamera kita ada limitnya. Betul, 30 menit. Jadi kita harus record ulang lagi. Break dulu. Kita lanjut lagi nih. Lanjut lagi, pasti. Tadi nih kan nyokap lu tuh kena diabetes ya? Iya. Gimana sih Bre nih cara lu nggak buat apa ya? Support nyokap lu, support diri lu tuh pada saat ngejalanin hari-hari itu. Selalu ada di sisi nyokap gue sih, kayak dampingin ya. iya, gue tuh sekarang kalau nyokap gue minta apa, gue langsung gue kerjain. Langsung kerjain. Gue tuh takut hal yang tidak diinginkan kan. Yes. Kayak mau makan apa, beliin langsung atau apa. Tapi selalu gue jaga tuh makan ya kan. Obat, pokoknya selalu gue ingetin. Pokoknya dia emang jalan aja agak susah. Orang tuh kalau sakit ginjal ya, penurunan fungsi ginjal pasti kaki atau tangannya bengkak. Oh yes. Kaki nyokap gue tuh bengkak. Gitu. Salah satunya itu ya. Iya, pokoknya sedih banget sih. Iya. Lu pasti tahu lah. Tahu lah gua. Gua tuh apalagi lu kan, iya. sedih banget. Jaga terus Bre, jaga terus, Iya, dampingin pasti. terus nyokap lu Selalu, ya kan. selalu ya. Jangan putus pokoknya. Doa juga jangan lupa. Doa. Iya. Iya tuh doa paling penting. Penting banget sih. Emang Allah doang yang bisa. Betul banget. Maha penyembuh ya. Maha penyembuh. Asyifa ya kan. Maha mengobati. Maha mengobati. Betul Gua banget. enggak tahu tuh, tapi lu tahu keren lu. Oke. Nih kan dari sekian patah hati lu nih. Banyak ya? Banyak banget sih, banyak banget. Dari lu dulu kali ya, baru ke gue. Iya. Gimana sih cara lu ngadepin tuh patah hati lu dalam keseharian lu gitu? Ya, nggak munafik sih ya. Patah hati emang sakit banget. Sakit banget. Emang nggak berasa dilihat orang banyak, tapi kalau lu di dalam hati lu tuh kayak jelek banget gitu. Patah hati tuh jelek banget gitu. Ya gue ngejalanin ya gue jalanin aja. Ya hidup seperti biasanya, ya bermain atau apa. Enjoy. Ya kita ya tetap aja udah jalanin hidup aja. Ya. Walaupun emang rasanya sakit. ya kan. Time healing sih. Oh. Waktu yang menyembuhkan. Oh, jadi caranya menyembuhkannya semua Iya, berdasarkan proses dan waktu gitu. Apa sih nih yang gue lakuin buat healing patah hati nih? Pokoknya gue main sama teman-teman gue. Oh, have fun. Banyakin kesibukan. Betul. Atau apa santai. Tapi emang jujur ya, rasa kesepian itu pasti selalu ada. Pasti selalu ada. Khususnya di waktu-waktu kosong mungkin. Nah, gimana nih pesan buat orang di luar sana pas lagi patah hati? Kalau menurut lo? Kalau menurut gua buat semua yang patah hati. Iya. Patah hati nggak salah kan? Nggak salah. Semua orang pasti pernah patah hati dong. Nggak mungkin orang tuh hidup berjalan mulus-mulus aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada salah satu satu momen benar banget. Kayak gue tadi patah hati gue berapa banyak tuh. Banyak banget. Itu juga belum diceritain semua sih kayaknya. boleh. Tapi gue dulu, gue ada yang lupa nih. Apa? Sebelum saran-saran, sebelum ada. Jadi tuh gue dulu pernah diempatin, bro. Buset, diempatin. Iya, gue baru inget gitu. Gimana diempatin gimana maksudnya anjir? Gue baru inget ketika gue dulu tuh di SMP, gue pacaran nih. Oh iya. Sama lu SMP udah pacaran? Hah? Udah pacaran SMP? Ya pasti cinta monyet kali kalau dibilang kan. Belum terlalu serius mendalam tuh kena di hati belum. Jadi tuh gue diempatin. Gue pacaran sama kakak kelas. Lu kayak sukanya yang tua-tua ya? Gak juga ya kan. Kalau ada adik kelas boleh. Enggak lah, gue tetap setia pada satu ini. Iya, boleh. Gitu. Ya jadi pacar lu nonton gak nih? Hah? Tenang aja sayang. Cintaku hanya padamu. Lebay banget aja. Lebay banget anjing. Tapi emang bener gue sayang sih sama cewek gue yang sekarang. Oh iyalah. Jadi tuh gue dulu pacaran sama kakak kelas. Karena gue dulu mungkin adik kelas, gue nggak tahu kali ya terlalu polos apa gimana tuh gue diempatin bre. Aduh. Sampai ada orang yang ngasih tau gue seset baru tuh di situ tuh. Nah itu menurut gue patah hati gue tuh di situ tuh. Itu juga menurut gue salah satu patah hati gue ketika lu diempatin. Lu gimana sih bre rasanya? Jangan diempatin, diduain aja sakit tapi diempatin gitu ya kan. Gimana tuh rasanya diempatin ya? Mungkin itu gue gara-gara itu jadi brengsek kalau pada masa itu gitu. Cuman kan sekarang mah udah nggak brengsek gitu kan ya kan. Iya. Brengseknya gue kan banyak cewek gitu doang ya kan. Iya. Lu juga cari pelarian lu ya. Iya, lu juga brengsek kan. Tapi nggak baik lah pokoknya. Itu masa lalu. Iya, masa lalu. Pokoknya kalau lu dewasa punya, ini. iya, sekarang kan udah merasa ke dewasa. Kalau lu punya pacar ataupun hubungan, lu serius Kaki sama. gue geter mulu dari tadi ya. Makanya lu serius sama satu orang, lu seriusin, jangan lu sakitin hatinya. Karena gimana pun juga kan
perempuan itu kan punya perasaan juga gitu kan. Kalau setiap nyakitin perempuan inget aja nyokap lu. Wah, itu dia. Bener banget. Nah, adik lu kalau lu punya adik cewek, cewek. makanya untuk teman-teman nih yang punya cewek, jangan pernah lu sakitin apapun, pokoknya jaga dia selagi ada, jangan disia-siain. Nah, itu dia. Nah, untuk saran nih, pesan dan buat saran dan buat orang-orang yang patah hati, lu jangan terus-menerus ada di saran lu buat gua juga enggak apa-apa nih, bagus nih. Oh, gitu. Kan gua banyak mengalami patah hati. Ini Bre, buat lu juga, buat lu dan buat semua orang yang para pendengar dan penonton yang sedang patah hati, lu jangan terus-menerus ada di titik itu gitu. Lu harus berpindah, gimana pun caranya lu bisa cari kesibukan, cari hal-hal baru. Karena gini loh, menurut gua patah hati itu bisa diobatin ketika lu mau untuk beranjak menuju yang lebih baik lagi dan melupakan sesuatu yang bikin lu sakit hati. Move on. Intinya move on. Lu juga harus move on. Oh, betul. Move on lu. Iya. Lu harus ada di titik itu terus gitu kan. Karena waktu seiring berjalan, lu mau sampai kapan gitu ya kan? Gak mungkin lu ada di situ terus kan, Bre. Lu kayaknya ngasih sarannya dalam banget ya ke gue ya. Aduh, Bre. Karena gini, Bre. Lu tuh cerita mulu gitu kan. Dan gue tuh selalu bosen denger cerita lu tuh gitu aja gitu. Maksud gue pengen ada tuh teman gue tuh nggak terus-terusan sakit hati. Gue bukan cuma buat lu doang, buat semuanya gitu loh. Nggak cuman itu mulu karena lu berhak bahagia, bro. Gila. Masukin tuh highlight tuh. Lu berhak bahagia gitu loh kan. Semua orang tuh berhak bahagia gitu. Kadang kan ada juga orang yang patah hati karena cinta sampai bunuh diri. Enggak sampai situ ya. Ya, itu mah enggak lu, buat orang-orang lain gitu. Itu menurut gue bodoh banget sih. Itu bodoh banget, emang notice banget buat orang-orang yang sampai kayak gitu. Karena di dunia itu masih ada Tuhan, cuy. Bener, di dunia itu enggak cuman ada satu orang gitu, banyak gitu ya kan. Tapi kalau masalah hubungan patah hati soal perempuan, yang gue bikin bangkit tuh, gue masih punya teman yang baik, gue masih punya orang tua. Betul. Masih lengkap dan punya saudara-saudara, itu aja udah cukup sih. Tapi jujur aja gue nggak bisa bohongin kalau kesepian tuh ada, bro. Pasti banget. Gue juga pernah ngalamin apa yang lu rasain kok. Tenang aja. Pokoknya lu jangan merasa sendiri. Di lingkungan lu masih banyak orang-orang yang sayang sama lu. Dan pokoknya terus semangat, terus berjuang, harus move on. Sama ini sih cara move on tuh ya tadi kayak ikutin aja impian lu. Betul. Jalanin, lu pengen sesuatu ya lu kejar itu. Kejar terus. Impian lu apa, lu pengen jadi, kayak gue pengen jadi sutradara ya lu pelajarin tuh jadi sutradara yang baik gimana gitu kan. Pokoknya tetap jalanin aja terus. Betul banget. Apa istilah itu kayak move on untuk menuju apa yang lu pengen apa yang lu impikan. Nah, nanti juga lama kelamaan juga semua tuh yang bikin lu sakit hati itu kan hilang. Iya, betul. Pesan gue ya, boleh dong orang yang patah hati mengasih pesan. Betul banget. Karena sudah terlalu banyak pengalaman. Boleh banget. Gimana nih kalau pesan dari lo? Ikhlas. titik tertinggi mencintai adalah mengikhlaskan. Gokil. Sumpah ya, patah hati itu emang sakit banget. Tapi kalau lu belajar untuk ngiklasin segala sesuatu yang pernah bikin lu sakit hati, rasanya aman, bre. Nyaman, tentram. Plong gitu. Plong banget. Walaupun gue sekarang masih berusaha, tapi gue bakalan terus berusaha untuk ikhlas. Ikhlas itu tuh kayak kunci banget, cuy. Kunci. Sumpah lu kalau udah ikhlas tuh kayak, aduh, yang gue bener-bener udah ikhlas banget nih. Lagi belajar juga sih. Lagi belajar ya dari keikhlasan. Ikhlas tuh besar banget sih. Dampaknya buat gue impact gitu. Betul banget. Nah, ikhlas tuh jangan lupa. Ikhlas juga menurut si Baba nih salah satu kunci untuk mengobati patah hati. Ya itu. Gimana. Wih, mantap sih lo, Re. Jadi gue tinggal nunggu perubahan lo aja. Waduh. Jangan terus sakit hati, patah hati. Episode 2 udah melo gini. Aduh, enggak lah. Harusnya nanti kita next jangan terus-terusan melo gitu ya. Enggak, emang khusus di episode ini aja. Tema patah hati ini banget sih ya, kayak lagi sengaja tadi kita kayak kemarin ngobrol, Bre. Kayak kita angkat tema patah hati seru juga tuh. Betul, boleh. Kan? Biar orang-orang maksudnya kayak gue sih berbagi pengalaman aja ya kan. Siapa tahu aja orang-orang di luar sana yang patah hati bisa pernah mengalami patah hati ya kan. Mungkin kita sama ya kan. Untuk gak terus-terusan patah hati. Iya. Bangkit. Boleh. Hidup harus terus berjalan. Dingin dah. Makanya kaki gue gini mulu nih tadi. Masanya gerak-gerak mulu nih ya. Dingin, bro. Emang hawanya lagi dingin banget nih. Emang. Patah hati. Tapi jujur deh, tadi gue ngomongin patah hati nih, gue jadi inget-inget throwback dulu nih anjing. Kenapa tuh lu kalau inget dulu tuh? Ya. Suara apaan tuh? Azan. Azan. Iya, dikit lagi azan. Jam berapa sekarang?
Waduh, 3:30 Bapak. Iya. Aduh, masuk gak tuh ya? Sorry aja kalau ada suara-suara masuk ya. Iya, itu udah notice buat kita buat udahan. Iya, buat udahan nih, aduh. Tapi tadi kan lu bentar nih, sedikit lagi. Ngantuk gua. Iya. Throwback apa sih yang gua mau tahu nih dari lu tuh? Ya throwback kayak ya inget-inget aja dulu zaman-zamannya patah hati ya kan. Antara nyokap, cinta atau apa ya kan. Impian gua. Impian, banyak ternyata ya, enggak. Jadi kayak inget-inget tuh ngejalaninnya tuh gimana. Intinya gitu sih. Oke, keren banget ya patah hati. Yang klise banget sih belajar ngomongin patah hati ini. Kalau kita ngomongin terus-menerus kayaknya tentang patah hati itu bakal panjang gitu. Panjang banget ya kan. Sampai habis nih teh gua nih. Iya nih. Habis lagi. Untung manis ya kan. Tapi hidup ini enggak semanis teh yang kita minum. Oh iya. Ya itulah tadi lah. Pokoknya kalau patah hati itu nggak salah sih, wajar sih. Kalian berhak orang benar kata si Amil tadi, patah hati itu nggak salah dan kalian juga berhak untuk bahagia. Betul. Udah, itu intinya itu aja. Oh iya. Udahan lah ya. Ya. Kita lanjut lagi Nanti episode 3 ya. Episode 3. Tungguin, Enggak tahu mau ngomongin apa juga, pasti ada aja. pasti ada. Tenang Iya, aja. tenang aja. Tenang aja. Oh ya. Tonton dengerin podcast kita di Spotify setiap hari Rabu. Betul. Jam berapa? 7:30 malam. Dan di YouTube kita hari Kamis jam 7:30. Oke, 7:30 malam ya. Betul banget, 7:30 pokoknya. pagi. Orang juga malas nonton pagi-pagi. Tidur kali. Baru berangkat kerja, Bro. Oh iya, kita doang yang libur ya? Enggak libur sih. Aku udah apaan bilangnya anjing, udah tingkat akhir anjing. Tingkat akhir. Matkulnya tinggal dikit anjing. Oh iya, sekali lagi nih YouTube-nya di kok sih? Ya pokoknya bahas.project. Ya. Nah, terus updatean soal podcast kita ada di Instagram di @bahas.project. Instagram gue @rizky_akbr dan Instagram gue @hmzharfh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar dan menonton. Ya, stay tune terus ya. Betul banget. Kita insyaallah bakal ada undang narasumber bintang tamu lainnya. Teman-teman kita lah, teman-teman terdekat ya kan. Oke, sekian. Hamzah pamit. Baba pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.